Baiklah Buya, kita akan coba buka sesi tanya jawab. Tentunya di sini banyak para jamaah yang ingin bertanya nih tentang keresahan-keresahan hati ya, berbicara tentang kolbu ini. Namun saya ingin bertanya terlebih dahulu Buya. Ini berkaitan dengan hati nih. Biasanya nih, kenapa ya Buya? Hati ini selalu suka dihantui dengan bisikan-bisikan seperti kita mendapatkan bisikan, memikirkan kejahatan orang lain. Padahal udah dilawan Buya dengan zikir gitu. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, apakah hati yang bersih itu terbebas dari bisikan-bisikan, Bu ya? Kalau iya, gimana cara membersihkannya, Bu ya? Terima kasih, Bu. Ya, bisikan itu berasal dari syaitan. Syaitan itu ada kayak semacam nama dan marga-marganya. Syaitan yang bertugas untuk membisikkan itu syaitan yang kita sudah sering baca namanya di surat terakhir yang kita baca. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Itu khannas. Jadi nama syaitan yang suka memberi was-was itu namanya syaitan khannas. Syaitan inilah yang bertugas membisikkan yang negatif ke dalam kalbu. Jadi kalau kita mendapatkan bisikan-bisikan negatif, bukan istighfar, tapi bacanya a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau perlu disebut a'udzubillahi minasyaiton al-khannas. Ya. Ya. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang bernama Khannas. Ya, kalau saya biasanya tambahin a'udzubillahi minasyaitonir rajim biismihi Khannas. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan Khannas. Itu kalau syaitan disebut namanya, dia kabur langsung. Dia takut juga dia. Loh kok ngerti nama saya ya, barangkali. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran. Baik, Bu ya, ini kita langsung masuk, coba kita lihat tanya jawab. Kita coba pilih yang terbaik untuk bisa dijawab. Ini ada pertanyaan dari anonimus nih, Masya Allah. Bagaimana cara mengatasi serangan panik ataupun cemas akibat suatu hal tertentu sehingga menyebabkan kolbu sempit sekali gitu ya, Bu ya? Padahal kita tahu Allah yang telah menggariskan untuk kita, kemudian mohon izin minta doa atau amalan tertentu untuk bisa mengatasi serangan panik nih. Pertanyaan yang kedua, apakah boleh kita mengamalkan zikir Asmaul Husna di setiap titik latifah tanpa ijazah ataupun bimbingan dari seorang guru? Iya, bagaimana cara menghadapi serangan kepanikan? Shock. Serangan kepanikan itu terjadi apabila di kalbu tidak ada tabungan-tabungan nama Allah. Sama seperti teman-teman ini, kalau lagi ada masalah, dompetnya kosong, ya. Tabungannya di BSI lagi nggak ada, gitu. Itu pasti panik gitu. Urusan dunia berbenturan dengan kita panik karena kita nggak punya pegangan, nggak punya simpanan, kita nggak punya. Sama, jika berkaitan dengan takdir, jalan hidup, orang akan panik jika di kalbunya tidak ada tabungan-tabungan nama Allah. Inilah yang disebut dalam surat An-Nisa tadi. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Orang-orang munafik inilah yang akan shock. Maka teman-teman wajib belajar kepada ahli zikir qalbu. Tidak semua ustadz ahli zikir. Ustadz itu kebanyakan ahli dakwah. Maka coba cari guru-guru ahli zikir yang bisa mengajarkan zikir qalbu di sekitar kita. Nanti dia akan menghantarkan, mengajarkan bagaimana caranya zikir qalbu. Nah, zikir qalbu inilah yang bisa satu-satunya jalan untuk menghilangkan shock ya, kita kaget, kita panik. Ini sejauh yang saya alami. Dan saya mulai belajar zikir qalbu itu, mungkin teman-teman nggak sulit membayangkan di umur 9-10 tahun saya sudah sering dengerin orang belajar zikir qalbu, dan umur 11 saya sudah langsung mempraktekkan. Umur 13, Masya Allah sudah menemukan pola-pola untuk menenangkan hati. Makanya mohon maaf saya jarang nulis catatan kalau di sekolah. Ya. Lebih senang nyimpan di kolbu. Jadi catatan notes-nya ada di kolbu. Lebih senang mendengar. Tapi beberapa guru kita dulu marah. Malah yang shock gurunya.
muridnya nggak nulis catatan. Jadi belajar zikir yang ada di dalam kalbu ini akan mengurangi shock, bahkan dapat menyembuhkan, insya Allah. Dan yang kedua, di dalam diri kita ini ada ranah-ranah yang halus disebut latifah. Ini sebaiknya mengikuti saran dari guru-guru, ya, karena ini sudah masuk ke zikir-zikir rohani. Saya tidak menyarankan teman-teman mengamalkan satu zikir rohani tanpa bimbingan guru. Khawatir nanti jadi halu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa menjawab ya. Baiklah, selanjutnya Bu ya, ini pertanyaan tadi berbicara tentang metode-metode ya. Mau tanya, metode untuk taubat hati itu seperti apa Bu ya? Seperti yang disampaikan. Taubat hakiki dimulai daripada ma'rifatut taubah. Mengenal dulu apa hakikat taubat. Bahwa taubat itu bukan menjadi orang suci. Taubat itu adalah menyesali apa yang kita lakukan dan mengakuinya di hadapan Allah, lalu berniat tidak mengulangi. Bedakan, berniat tidak mengulangi. Bagaimana nanti kalau besok terjadi lagi? Yang penting antum tidak niat. Kalau terjadi lagi, taubat lagi. Sehingga sah disebut tawabin, orang-orang yang berulang-ulang taubat. Karena Allah juga menyebut dirinya tawwab, yang maha menerima taubat hambanya berkali-kali. Ya. Oh nanti saja sudah tua. Itu tidak benar. Itu was-was iblis. Was-was syaitan khannas. Yang mengajak kita untuk mundur-mundur taubat. Siapa yang tahu nyawanya hari ini masih ada? Siapa yang tahu bahwa dia masih panjang umurnya? Kan tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu, maka sesegera mungkin mesti bertaubat. Sesegera mungkin mesti istighfar taubat kepada Allah. Semoga umur kita dipanjangkan dalam taat dan amal-amal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallah. Semoga bisa terjawab. Baiklah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, tentunya akan nantinya saya akan filter dan dijawab. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Siti Zubaidah. Assalamualaikum Buya. Buya pernah mengatakan waktu duduk berzikir kita akan merasa ataupun tubuh kita merasa panas walaupun ada kipas ataupun AC gitu. Masih juga berpeluh, itu boleh dijelaskan nggak Buya kenapa dan ada apa dengan kita duduk berzikir? Ya, nah, dicatat sendiri ya. Di dalam diri kita ini ada unsur-unsur yang sifatnya biologis atau materi. Dan ajaib sekali. Jadi tubuh ini ternyata di dalamnya ada molekul-molekul yang tidak hanya bersumber dari bumi, tapi dari luar bumi. Itu silakan belajar kimia, belajar ilmu-ilmu alam, dan tubuh kita canggih sekali. Allah betul-betul menciptakan tubuh ini fi ahsani taqwim. Sangat-sangat canggih. Maka wajar baginda Nabi Muhammad SAW diperjalankan sampai ke arasnya, ke langit. Itu karena memang di tubuh baginda Nabi Muhammad SAW itu ada unsur-unsur yang mulia. Unsur-unsur inilah yang mirip dengan film Avatar itu. Konsep ini bukan diambil dari Avatar, tapi Avatar itu sebenarnya terinspirasi dari kajian-kajian yang sudah ada dalam kitab-kitabnya. Baik kitab-kitab filsafat, kitab-kitab akidah, kitab kerohanian, kitab-kitab fisika, sama aja. Dulu filsafat itu identik dengan ilmu-ilmu fisika. Tapi aneh hari ini beberapa kawan kita dia belajar fisika lalu mengharapkan filsafat, loh dia mengharapkan yang dia pelajari. Ya. Di dalam tubuhnya ada anasir harar, panas yang bersumber dari api. Makanya teman-teman itu kalau marah, emosi, tiba-tiba badan itu panas, benar kan? Atau lagi cemas, betul. Lagi cemas, lagi khawatir. Dan atau lagi jatuh cinta, itu deg-degan gitu ya. Tapi ada saat-saat tertentu kita malah merasa kedinginan. Nah, padahal tidak ada kulkas dalam tubuh ini, kok bisa tubuh ini dingin? Ya. Nah, berarti di situ ada unsur namanya unsur air. Ya. Ada juga unsur yang ketiga. Kita ini kayaknya malas gerak, ini unsur tanah, diem aja bawaannya. Kalau nggak digerakin nggak gerak. Ya. Tapi ingat,
semua yang ada itu tumbuh di tanah. Jadi kalau nggak ada tanah ini nggak ada yang tumbuh. Makanya di dalam tubuh kita itu bulu-bulu itu tumbuh, daging-daging sel itu tumbuh. Kalau nggak ada tanah dia nggak akan tumbuh. Kalau nggak ada air tadi nggak tumbuh, nggak ada kehangatan tadi juga nggak tumbuh. Dan yang paling penting yang keempat adalah ada unsur udara. Nah, hanya ada orang zikir melayang-layang, ada yang melayangnya halu, ada yang melayang beneran. Ruhnya dipertemukan dengan ruh suci, ruh Nabi SAW, orang-orang aulia Allah. Ya. Tapi kebanyakan halu, makanya harus dibimbing benar-benar oleh ahlinya. Jadi teman-teman di sekitar kita jika ada, atau di kota tempat kita belajar ada guru-guru yang mengajarkan ilmu-ilmu zikir yang bersanad kepada Rasulullah, silakan hijrahkan kalbu kita bersama mereka. Ya. Dan mereka tidak mesti orang suci. Jadi hijrah itu bukan menjadi orang suci. Hijrah itu menyadari bahwa diri kita tidak suci. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Semoga bisa terjawab. Baik, Bu, ini pertanyaan selanjutnya tentunya tadi berbicara tentang apa namanya hubungan dengan seseorang. Nah, ini ada pertanyaan dari Rizky dari Padang. Jika kita sering bermimpi dengan seseorang yang kita jadikan guru, meski belum pernah bertemu secara langsung, itu gimana ya, Bu ya? Apakah hati kita sudah terhubung dengan guru tersebut, ataupun memang ada sesuatunya, Bu ya? Sering nonton kali di YouTube ya. Nah, bisa jadi tuh ke bawah mimpi ya, Bu ya. Tapi itu tidak masalah, itu menandakan cinta. Insya Allah. Sehingga masuk ke alam bawah sadar. Jadi teman-teman, mimpi itu sederhana aja. Sekarang yang kita lihat di depan kita itu namanya penglihatan alam sadar. Kalau mata terpejam, kita tertidur, atau kita sedang mengkhayal, yang kita lihat adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini sangat berkaitan dengan alam sadar. Apa yang kita lihat, apa yang berkesan di alam kesadaran, itu akan masuk di alam bawah sadar. Sehingga terkoneksi. Jika koneksi hari ini, pagi ini dengan handphone, smartphone, dengan tablet, dengan cara-cara yang tertentu sama. Terkoneksi dengan hati seorang guru, itu juga dengan hati. Jadi kalau sering bermimpi ketemu seorang guru, insya Allah itu tanda kita cinta kepadanya. Tapi ingat, jangan pernah mengkultuskan dia. Guru itu manusia biasa. Kata Nabi Muhammad tidak boleh dikultuskan, apalagi seorang guru, ya. Seorang syekh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Berarti memang sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita rasakan ini bisa ya terjadi di alam bawah sadar kita, Ustaz ya. Betul. Di alam bawah sadar kita, dan kita bisa bertemu kembali gitu ya. Di alam bawah sadar ya. Bahkan kalau orangnya sudah mati pun kita bisa mengakses pertemuan itu. Teman-teman silakan, ini yang sering saya rekomendasikan berkali-kali karena kualitas membaca kita agak kurang. Teman-teman coba cari kitab Ruh karya Ibnu Qayyim. Ya, sudah banyak dicetak dan saya lihat ada beberapa penerbit. Kita suka merekomendasikan buku-buku ini supaya ini jadi habit yang bagus. Biar tidak debat-debat lagi masalah kirim Fatihah sampai atau tidak, ya kan? Pasti sampailah, itu kitabnya, baca di situ ya. Nanti kita akan merasakan koneksi rohani itu dengan nyata sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Afrizal. Saya mau bertanya bagaimana cara kita mempertahankan agar kolbu kita tetap bertahan mengingat Allah. Contoh, pada suatu waktu seminggu nih lamanya kita sholat tepat waktu. Kemudian kita jadi nggak tepat waktu, bahkan jadi lalai. Terima kasih banyak, Bu ya. Bagaimana cara kita mempertahankan agar kolbu kita tetap bertahan mengingat Allah? Apabila belum mampu menjadi pemimpin terhadap diri sendiri, maka jadilah anggota dari suatu kelompok yang baik-baik. Jadi kalau belum mampu mengguidance diri, bagaimana mengguidance orang? Ya. Oleh karena itu, joinlah dengan jamaah-jamaah yang positif, dengan komunitas-komunitas yang positif, ya. Bergabung dengan mereka akan membuat kolbu kita terkondisikan. Jadi
berjamaah itu yang mahal adalah terkondisikan, komunitas-komunitas. Jadi tidak cukup hanya jamaah fisik secara sholat, ada jamaah intelektual, ada jamaah spiritual. Carilah jamaah yang spiritual. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa terjawab. Baiklah, pertanyaan selanjutnya Bu ya dari Ibu Siti Kurniawati. Kalau zaman sekarang makan minum yang kita konsumsi sudah banyak yang tidak halal dan kebanyakan banyak kimianya. Ya, oke. Bagaimana kalau Bu mau bersih? Belum lagi akhlak zaman milenial, ada virus cuek, egois, segala macam. Lingkungan rumah dan sosial sudah menjamur. Bagaimana bisa mengkonsistenkan untuk hijrah dan taubat dan membersihkan kolbu? Ya, konsumsi makanan halal itu sudah ada lembaga yang mengurusinya. Ya. Kita sudah ada MUI, BPOM, ada yang bagian halal ya. Bahkan sekarang MUI itu kan tidak resmi milik negara ya. Itu kumpulan ormas-ormas yang berkumpul untuk berkhidmat untuk keumatan, mulai dari fatwa, masalah kerukunan dan lain sebagainya. Ternyata pemerintah kemudian saya lihat bagian Kementerian Agama mereka mulai sadar bahwa ini perlu diperhatikan, maka diambillah. Seharusnya kita berbangga bukan berkonfrontasi. Ini hemat saya. Ya. Nah, berarti sudah negara kita sudah concern yang sangat tinggi untuk masalah halal ya. Saya tidak berbicara tentang kecenderungan partai politik apa, tapi lebih kepada policy-nya, kebijakannya. Dalam masalah halal ini sudah sangat positif. Termasuk negara-negara yang awal-awal concern dalam bab halal. Ya. Jadi negara Indonesia boleh saya sebut negara surga makanan halal. Ini kalau yang belum pernah keluar negeri agak akan paham maksud kita, mohon maaf ya. Tapi yang pernah keluar negeri sangat paham maksud saya. Bahwa di luar negeri hatta ya tetangga kita ada satu negara kecil yang maju itu agak sulit untuk makanan halal itu kita harus hati-hati, apalagi ke Eropa ya. agak sulit. Jadi kalau kita keluar rumah ada pecel, ada soto, ada nggak perlu pakai stempel halal karena sudah majemuk bahwa itu dibuat oleh orang-orang yang insya Allah kita trust agamanya dan caranya. Jadi nggak usah khawatir ya. Teman saya baru pulang dari Eropa terus tanya, ini nggak ada cap halalnya, dan makan aja ya. Karena di Indonesia kita sudah menjemuk rata-rata, kecuali ada wilayah-wilayah tertentu yang menurut saya merah ya. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi nggak usah terlalu horor masalah makanan halal di negeri ini, nggak usah khawatir lah. Tidak semua makanan mesti dilabeli halal. Dan ada kaitannya dengan kolbu tentu. Yang paling berkaitan adalah cara kita makan dan dari mana sumber kita makan. Kalau walaupun halal tapi makannya tidak dengan nama Allah, dia menjadi gelap di kolbu. Jadi ini ingat-ingat nih teman-teman, semua yang kita makan dan tidak menyebut nama Allah dan tidak menyertakan Allah di dalamnya, itu semuanya menggelapkan kolbu. Wa in kana halalan, meskipun makanannya halal, didapat dari yang cara halal. Berarti makan minum harus menyertakan nama Allah. Ya. Kalau nggak makannya sama setan. Nah, setan yang makan sama kita itu ada lagi namanya, saya lupa namanya. Itu ada namanya juga. Setan yang bersamai lagi makan. Ya. Ada yang bersamai lagi, mohon maaf, hubungan suami istri. Ada yang bersamai lagi ngaji. Lagi ngaji aja di setannya. Itu sebabnya ada orang lagi ngaji, nggak berniat mencari kebenaran, tapi menunggu ustadznya salah. Ya, tentu coba lihat yang terpas khutbah Jumat, kayaknya ada yang girang kalau khotibnya salah. Hati-hati itu. Ya. Menyimak kajian orang lalu mencari kesalahannya. Nah, dia lupa kalau dia sendiri belum benar-benar amat gitu. Nah, itu ada setannya juga. Terus ada setan yang bergabung dengan kita di saat kita berbicara. Di situ dia akan macam-macam lah, membuat kita sombong dengan berbicara dan lain sebagainya. Jadi setiap makanan
yang masuk tanpa menyebut namanya, ini akan menjadi pintu-pintu syaitan. Ya. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik. Memang sangat keterkaitan banget ya antara makanan dengan kolbu kita yang tentunya ada dalam tubuh kita ya, Buya ya. Baiklah, Insya Allah. Dan tentunya kita kayaknya menarik banget kalau kita nanti bahas tentang setan ya, Buya ya, di pertemuan selanjutnya ya. Karena saya baru tahu ya tentang tadi ya, tentang setan ternyata mengganggu di saat-saat yang ternyata kita lagi makan ataupun sedang berhubungan ataupun segala macam, bahkan dalam ibadah gitu juga mengganggu gitu. Baiklah, luar biasa. Baiklah, ini pertanyaan selanjutnya Bu ya dari Firmadona. Tentunya ini kami rasakan juga kali ya pertanyaan ini. Dalam beribadah, terutama dalam sholat, sering kita nih pikirannya kemana-mana. Apakah ada kolbu yang bermasalah di sini, Bu? Iya, kita selama ini baru latihan fisik sholat. Belum pernah latihan kolbu dalam sholat. Kalau latihan fisik, latihan baca, biasanya kan parsial. Masih ingat dulu teman-teman waktu awal-awal ngaji, Iqra, tilawati, qiraati, gurunya memulai dengan baca Fatihah, lalu baca tahiyat atau baca doa iftitah, inni wajjahtu atau Allahumma ba'id baini. Dan dibaca parsial. Dilatihkan terus bertahun-tahun baru hafal. Sama untuk supaya tidak liar pikirannya dalam sholat, kolbunya juga harus dilatih. Berarti gurunya harus di-upgrade. Tadi kan guru fisik, guru bacaan. Harus punya guru yang mengajari dan melatih zikir kolbu. Nggak cukup talqin, tapi juga mesti ada latihannya. Berkurikulum juga, ya, sehingga berulang-ulang setiap hari. Dan ini akan menjadi modal orang itu berzikir lalu sholatnya fokus kepada Allah. Jadi yang kurang satu Mas Ahya Hashim, yaitu kurang latihan kolbu, karena fokus itu ada di kolbu. Baik. Kalau untuk latihan kolbu sendiri Bu ya, apakah ada metodenya kah, atau dalam artian ada yang tadi seperti Bu ya sampaikan silabus yang kita bisa pelajari Bu ya? Yang pernah ya, kalau yang secara keilmuan Islam, mohon maaf, kita ini kan sering alergi dengan ilmu-ilmu kerohanian, padahal itulah keberhasilan syaitan menjauhkan umat daripada ilmu ihsan. Ilmu ihsan itu adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kemudian tidak mungkin difahami kecuali berthariqah. Maka mesti berthariqah. Ya. Tapi kalau antum tidak mau berthariqah, saya tunjukkan cara lain. Ada cara-cara metode-metode khusyuk yang sudah dikembangkan oleh Ustaz Abu Samkan, itu boleh diikuti. Ya. Silakan ikuti model-model, karena yang dilakukannya juga itu latihan-latihan orang-orang di dunia kerohanian, dunia ihsan, ya, belajar tentang kolbu. Kalau tidak mau bernisbat ke thariqah manapun, ya, silakan belajar fleksibel. Tapi itu khusyuk baru pada tataran nama Allah, belum pada sifatnya, apalagi keindahan memandangnya, ya, itu masih jauh. Tapi lumayan, itu sudah hebat untuk pemula. Belajar kepada metode-metode beliau itu sudah sangat hebat sekali. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, semoga bisa terjawab pertanyaan tadi dari Mas Ramadona ya. Baiklah. Ini berbicara mengenai konsep sabar nih Bu ya, ada yang bertanya. Sebenarnya seperti apa sih konsep sabar? Kalau sabar yang kita tahu nih kan dari kita menjaga lisan, nah, tapi kita juga masih ada yang menyimpan nih dendam atau kesumat dalam hati. Ini gimana untuk bisa mengelola konsep sabar tersebut Bu ya? Sabar dengan dendam itu kaitannya adalah as-sabru wal ghadab, ya, sabar dan emosi. Ini sebenarnya dua ruang yang berlainan dalam diri kita. Sabar itu pada bab cahaya, sedangkan ghadab, emosi, dendam, kesumat itu ada pada kegelapan. Imam Ghazali mengajarkan kepada kita hal yang sangat simpel. Apapun penyakit dan masalah hati, mulailah dari diagnosa asbab. Apa yang menyebabkan kita dendam? Kalau sudah ketahuan, baru tahu obatnya. Ternyata Imam Ghazali juga seorang yang mengerti ilmu kedokteran, dan dia mengambil itu bukan untuk kedokteran fisik,
Dia mengambilnya untuk kesembuhan kolbu, kesembuhan hati. Jadi saya menyarankan teman-teman coba diingat-ingat apa, bacalah kitab Ghazali Ikhtisar Ihya Ulumuddin di bagian bab 20 20-an 21 terus itu ada tata cara mendiagnosa kolbu, ya. Jika dendam kusumat nanti dicari tahu sebabnya ini yang harus dihilangkan. Apa sebabnya, ya. Kita ini susah misalnya menghargai orang, cari tahu apa penyebabnya. Oh, ternyata kita merasa kita punya gelar, kita kuliah. Nah, kalau sudah ketahuan tinggal dicek. Toh banyak orang kuliah bodoh-bodoh gitu, banyak orang punya gelar nggak pantas menyandang gelar itu. Nah, lalu kita memantaskan diri, pantas apa enggak, ternyata nggak pantas. Udah, jadi nggak sombong lagi depan orang. Kalau dendam kusumat, apa sebabnya? Masalah iri dengki, masalah berebut harta, pekerjaan, dia dipromosikan kita tidak. Wah, itu babnya nanti marahnya karena faktor iri. Ada marahnya karena sombong. Maka coba di tengah jalan, di jalan. Ada mungkin teman-teman sudah sering menyaksikan. Saya sedih dengan fenomena ini di negeri kita. Mobil bagus, terus nggak tahu siapa yang salah, ada motor jatuh. Tahu-tahu yang di mobil turun dan menghardik yang jatuh itu. Bukannya dia minta maaf, tapi dia memulai dengan menghardik. Apa maksudnya seperti itu? Takut ganti punya orang, takut kalah, mau menang duluan. Ya. Ternyata inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Orang-orang yang berkuda, orang-orang yang menggunakan kendaraan onta biasanya lebih sombong daripada yang jalan kaki. Jadi ternyata itu benar. Ya. Jadi kita ini orang yang berkendaraan mobil biasanya egonya lebih tinggi dari yang pakai motor. Yang pakai motor, lihat dulu motornya. Dan saya pernah cerita ya, di Jalan Mampang itu ada mobil CR-V baru, mungkin karena orangnya juga masih baru make, nutupin jalan motor. Takut yang punya motor, ya dasar lu, ngeredit juga gitu. Ini yang punya motornya yang masya Allah, suuzon sama orang. Mentang-mentang mungkin di rumahnya ada mobil, ada berapa, lalu entah kalam-kalam seperti itu. Kalau mau minta jalan aja, nggak usah kata-katakan seperti itu. Apa sebabnya ini? Dia berburuk sangka kepada orang. Karena dia merasa lebih dari orang. Nah, ini yang harus dihajar nanti dalam kolbunya. Yang harus dibenerin. Jadi cari asbabnya, lalu hapus asbab. Delete. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, barakallah, semoga bisa terjawab. Ini pertanyaan terakhir, Bu ya. Pertanyaan terakhir dari acara kita pada pagi hari ini. Ini berbicara mengenai akal nih, tentang mental block, Bu ya. Ini masih banyak mungkin di lingkungan kita nih yang memiliki mental block yang kita tidak sadari. Nah, itu gimana? Ataupun ada nggak cara atau amalan untuk bisa menghilangkan mental block yang seperti ini, Bu ya? Orang mental block itu seperti bayi. Dia harus disuapin. Ya. Atau seperti anak-anak, mereka masih dibimbing. Jadi mental block itu bagi saya menyebutnya cukup dengan ketidakdewasaan jiwa atau pikiran. Orang belum dewasa kok kayak anak-anak. Jangan menghukumi anak-anak seperti dewasa. Mereka harus dibimbing. Kalau dibimbing berarti ada yang bimbing dong. Di dunia kerja ada mentor, ada supervisor gitu ya. Kenapa dalam dunia kerohanian, kedewasaan jiwa kita nggak punya mursyid, murabbi, syekh? Jadi jalan satu-satunya hidupkan kembali sunnah ini. Sunnah berguru, tidak hanya guru intelektual, tapi juga guru spiritual. Guru spiritual ini nanti yang akan membuka blok yang ada di kolbu, di pikiran, di mental kita. Mental block itu baru sedikit, Mas. Yang paling gawat itu blok yang ada di kolbu. Dan itu hanya bisa dibuka dengan talqin, taubat, dan segala macam. Psikolog aja nggak akan bisa membuka ini, karena bukan wilayahnya. Wilayah psikolog adalah kejiwaan. Sedangkan ini masuk ke ranah yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi. Jadi mesti punya pendamping kita di bagian itu. Ya.
Saya sudah merasakan keberkahan adanya guru-guru, syekh, murabbi, para mursyid, dan kita tidak pernah jadi orang suci ternyata, tapi yang penting kita selalu sadar bahwa kita tidak suci. Itulah hakikat kita berhijrah dan kajian pagi ini. Barangkali itu Mas Ahya Hashim. Baiklah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kajian kita pada pagi hari ini. Tentunya sangat deep sekali karena berbicara tentang hati. Semoga para jamaah sekalian bisa menangkap dengan baik dan juga bisa mengamalkannya untuk dalam kehidupan di sehari-hari. Baiklah Buya, untuk yang terakhir, mungkin mohon izin untuk bisa dipimpin doa sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua dimanapun berada, Allah bisa dirasakan di mana saja. Karena dia tidak memerlukan ruang dan waktu. Kitalah yang memerlukan ruang dan waktu. Mari kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang mengubah-ubah hati, yang membolak-balikkan pendirian, tetapkan pendirian hati kami dalam agamamu, taat kepadamu, mengenalmu, dan meninggal dalam husnul khatimah. Allahumma ya Allah, ya Nur, nawir qulubana binuri ma'rifati. Ya Allah, hati kami gelap karena maksiat, gelap karena kejahilan. Maka dengan cahayamu ya Allah, dengan nurmu ya Allah, terangi kalbu kami sehingga habislah kegelapan dari kejahilan, kegelapan daripada maksiat. Allahumma ya Allah, kami sadar kami tidak suci. Engkaulah yang maha suci. Ya Qudus, ya Salam. Engkaulah yang maha terbebas dari semua keburukan dan ketidaksempurnaan. Kami sadar kami tidak sempurna, tapi kami selalu berharap kepada Engkau dan bergantung kepada Engkau ya Allah, yang maha suci dan maha sempurna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita bersama Buya Ar-Razi Hashim. Semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau tentunya untuk terus bisa bersemangat berdakwah di bumi Indonesia ini. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah para hadirin sekalian, semoga kita bisa bertemu kembali nanti di ngabri selanjutnya bersama Buya Ar-Razi Hashim tentunya. Dan marilah sama-sama kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bank Syariah Indonesia dan juga BSI Maslahat yang tentunya sudah memberikan ruang untuk kita belajar pada pagi hari ini. Tentunya kita doakan juga pada BSI dan juga BSI Maslahat untuk selalu bersemangat dan diberikan keberkahan dalam setiap pekerjaan dan juga kegiatannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya para hadirin sekalian. Sampai jumpa lagi di ngabring selanjutnya, di ngabring yang nantinya akan diselenggarakan oleh BSI dan juga BSI Maslahat. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima